Jadi saya kalau berangkat itu jalan kaki. Jalan kaki 3 Jalan kilo, Pak? kaki dari rumah ke. Berarti bolak-balik sehari 6 kilo. Waktu SMP itu saya diberikan bebek. Minatnya banyak sekali sehingga saya 4 hari baru dapat formulir. Rumahnya RSS, rumah sangat sulit selonjor. Jadi pengajaran dengan hati. Mengajarlah dengan hati. Iya, itu harus seperti itu. Dari Jogja untuk bangsa, suara kita semua. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Halo Kanca Pojok. Hai. Balik lagi di Widya Talk ya, Nes ya. Yes. Sekarang kita menghadirkan Widya Iswara Utama lagi. Kita sambut Bapak Nur Hashim. Selamat datang Bapak di Widya Talk. Oke, gimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, walaupun kita efisiensi tapi semangat nggak Harus terefisiensi. semangat. Ya, betul ya. Widya Talk ini kita mau ngobrol-ngobrol soal Bapak Nur Hashim dari sisi personal dan profesional. Mungkin kita mulai dari masa kecil ya Bapak ya. Bapak lahir kapan dan di mana Bapak? Jadi saya lahir di daerah desa, tempatnya di Desa Gembong, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbolinggo, Jawa Tengah. Ngapak ya Pak? Iya, jadi kalau di sana ya Purbalingga kayak gue loh. Iya. Kayak kue. Tanggal 22 Juli 1961. Wah, masih muda. Jadi sudah. Masih muda Pak. Wah, iya alhamdulillah, terima kasih. Kemudian untuk pendidikan nih, sekolahnya juga di situ. Jadi karena kami orang desa, orang tua juga petani, mau tidak mau harus tetap ada di desa itu. Tahun itu ya jarang ada TK, langsung kelas 1 itu. Wah, dilompatin. Sama Agnes juga loh Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi kan TK dia kasihan. Berarti masih sepantaran ini. Terus masuk SD-nya itu umur berapa Bapak? saya berarti umur 6 tahun. 6 tahun. Jadi kalau biasa kalau zaman itu pakai tangan gini loh. Ini mirip dengan cerita ya? di Widya Talk sebelumnya ya. Iya. Jadi kalau ini masih di sini belum boleh gitu. Nah, untuk di sekolahnya sendiri Pak, Bapak siswa yang berprestasi, yang pintar, yang bandel atau yang nakal? Saya biasa-biasa saja. Temannya naik, ikut naik, begitu sajalah ya. Tidak punya prestasi apapun. Hanya sifatnya seperti tidak punya yang spesialis, enggak lah. Olahraga ya paling badminton. Ranking berapa dulu Pak? Tuh di Waktu SD. di SD Kalau ranking SD berapa? saya rankingnya, makanya rankingnya nggak saya cari ranking karena memang nggak bisa. Yang penting teman lulus ikut lulus. Pada waktu SD kami kan kebetulan di swasta, di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Sehingga pada waktu itu ujian kami juga 2 kali, ujian negeri dan ujian swastanya. Jadi kami punya ijazah 2 itu, ijazah min dan ijazah ijazah swastanya punya. Jadi saya SD itu punya 2 ijazah. Tapi itu ujian yang berbeda. Berbeda, waktunya juga berbeda. Nah, kalau yang swastanya itu mata pelajarannya Yang apa yang diujikan diujikan apa? Pak? Iya, dan mata pelajaran lebih banyak karena seperti ada tauhidnya, ada bahasa Arabnya dan lain sebagainya. Yang keagamaan gitu Iya ya Pak? betul. Jadi tidak ada yang sifatnya menonjol ranking dah. Itu masa-masa SD. Nah, ya. Naik setingkat Pak di SMP. Oh, di Tetap SMP. di swasta Ya, atau berpindah? kami SMP-nya juga swasta, tapi tempatnya di kabupaten. Oh, bergeser ke kabupaten sekarang Pak. Iya. Jadi saya di SMP Muhammadiyah juga, sekitar 3 kilo. Orang tua juga tidak begitu kaya lah begitu. Jadi saya kalau berangkat itu jalan kaki. Jalan kaki 3 Jalan kilo Pak? kaki dari rumah ke. Berarti bolak-balik sehari 6 kilo. Kalau jalan kaki itu dari rumah tidak pakai sepatu.
Sepatunya dipegang tapi pakai sandal. Mendekati sekolah baru pakai sepatunya. Takut cepat rusak ya Pak. Karena perjalanan jauh. Nah itu dari rumah jam berapa Pak kira-kira? Kalau dari rumah biasanya jam 5:30 atau jam 6 baru berangkat. Waktu itu kalau teman atau keluarganya itu agak kaya, dia berangkatnya pakai sepeda. Yang seperti saya jalan kaki. Tapi tidak hanya saya saja, ada beberapa yang memang jalan kaki. Jadi ada temannya ya Pak? Iya. Jalan kaki nggak sendiri Rame-rame. berarti, Pak? Tapi syukur alhamdulillah ya, dorongan Bapak dan keluarga untuk sekolah itu luar biasa. Untuk seangkatan saya banyak juga yang tidak sekolah. Setelah SD dia dibelikan kambing. Untuk iya itu saya juga waktu SMP itu saya diberikan bebek. Bebek. Diberi 30 sampai 40 bebek. Banyak itu Pak Iya, nomornya. dan saya juga hafal bebek. Dinamain nggak Level Pak? 1-2-nya itu hafal. Betul, ya. Ditandai atau gimana Pak? Tidak. Bisa Jadi ya? paham betul. Padahal itu kayaknya mukanya sama semua itu. Enggak Pak. ya, kalau tidak mengidentifikasi, Iya. tapi bisa. Pemberian hewan peliharaan itu Ah. memang hal yang umum di sana untuk anak-anak. Kalau di usia teman itu saya atau- hanya saya gitu sampai tamat, Sampai ya, tamat. sampai tamat. Ya. Di SMP paling jago pelajaran apa Pak? Bahasa Inggris ya juga biasa saja, matematik biasa saja, ya sama saja, biasa saja lah gitu. sesuai dengan standarnya. berarti. Iya, jadi teman lulus ikut lulus. Terus SMA-nya Pak? Kalau SMA, Semea Negeri, Semea. itu juga dari rumah jauh 5 kiloan. Jalan kaki juga Pak? Ya, saat itu sudah tidak, karena di situ saat itu sudah ada angkutan kota yang terbuka tapi belakangnya saja, kanan kirinya tertutup. Kayak truk Satpol PP itu kan Pak? Ya, persis, ya gitu. Pulang pergi naik kendaraan seperti itu. Saya sudah merasa bersyukur orang tua saya punya sport untuk belajar. Semuanya sekolah ya. Di desa itu kan biasanya ada pengajian sore. Saya ikut ngaji sore, itu mencoba untuk latihan qiraah ya. Dan kalau tingkat sekolahan sempat saya menjadi juara 2. Tapi itu atas keinginan sendiri atau Oh iya, didorong iya. orang tua Pak? Ya, keinginan sendiri. Malu kalau tidak bisa baca Al-Quran. Berarti Bapak hidup di lingkungan yang sangat agamis ya di Betul, desanya ya? betul. Pernah pengalaman begini. Di Semea, setelah PKL, perempuan ke rumah. Kaget saya, di tempat lingkungan itu kalau ada cewek ke rumah, wah sudah dimarahi orang tua, pertanyaan tinggal mau nikah apa sekolah. Langsung itu. Iya, sama orang tua. Dia ke rumah itu bawa kates itu gandul. Kalau tempat Banyumas itu Pepaya. gandul pepaya. Ke rumah ya hanya ngobrol saja. Tapi setelah dia pulang, langsung ayah saya datang. Sekolah apa nikah gitu aja. Ya saya sekolah aja. Ya sudah kalau mau ingin sekolah. Dan saya nggak berani. Kucing-kucingan nggak berani. Berarti nggak ada pacar-pacaran dulu ya Pak? Enggak. Saya sampai perguruan tinggi nggak pernah pacaran. Waktu nikah saya, dijodohkan. Oh dijodohin Oh dulu. iya. Dijodohkan siapa Pak? Orang tua sama orang tua. Saya dijodohkan itu, iya. Berarti Bapak konsisten dengan pilihan ya, memilih pendidikan. Betul. Saat itu memang saya Pacaran. orientasinya dengan pendidikan sampai selesai di Semea Negeri. Di Semea itu dulu, itu kan kejuruan ya Pak? Ya. Bapak memilih jurusan apa Saya Pak? tata usaha. Tata usaha. Iya, tata usaha. Itu ada tambahan yang tadinya awal itu Januari menjadi Juli. Oh iya, sama juga ya. 79 itu. Ada tambahan setengah tahun itu ya Pak? Setengah tahun. Terus ya ditanya lulus piye teruskan mohon Pak gitu sama ayah. Kebetulan kakak saya kan di Jogja, sehingga ikut sana kakaknya sana. Proses untuk pendaftaran kuliahnya dulu Nah, gimana ini Pak? lebih seru Bapak daftar lagi di mana-mana nih. aja gitu nggak? Lebih seru lagi nih. Lebih seru Iya, lagi. seru lagi. Ikut daftar di IKIP Karangmalang dulu. Di UNY ya Di sekarang UNY ya? ya sekarang ya. Loketnya itu hanya 2. Jadi IPA dan IPS. Ya. Nah saya yang IPS. Minatnya banyak sekali sehingga saya 4 hari baru dapat formulir. 4 hari. 4 hari. Tuh, Pak. Jadi saya berangkat hari Rabu karena takut besoknya tidak dapat antrian lagi, nggak pulang. Jadi 4 hari nggak pulang itu Pak? Nggak pulang. Ya ampun. Tapi Iya. apa yang bikin lama gitu Pak?
Ya kan hanya dua. Tapi kan cuma ngambil ini kan formulir. Iya, kan? formulir dan sekalian bayar saat itu. Oh, jadi ngisi-ngisi juga Iya, di ngisi situ. juga di situ. Jadi lama. Yang lama itu karena banyak peminatnya dan tempatnya hanya dua tadi. Iya. Kalau IPA relatif kecil sedikit, artinya tidak begitu panjang. Tapi IPS, wah, bisa diterima di Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu jurusan apa Pak? Saya dulu pendidikan umum. Pada waktu itu kami juga mencoba ikut ekstrakurikuler. Pertama ikut INKE, ya. Terus yang kedua ikut PMI, Palang Merah Indonesia. Dulu namanya Palang Merah Remaja. PMI IKIP pada saat itu kerjasama dengan PMI kota. Nah, sehingga ada jadwal untuk piket malam di PMI. Pada saat itu zamannya zaman misterius, tembak di tempat saat itu. Sepenah malam biasanya di karung. Ini ada karung di pinggir jalan. Kita datang ke sana, orang itu sudah ditembak. Terus dibawa ke rumah sakit. Itu dulu seperti itu. Yang Petrus itu apa? Ya betul. Sampai selesai 87 selesai kuliah. Tadi pendidikan umum ya Pak? Ya. Itu diarahkan ke guru atau gimana sih Pak? Waktu itu ya, kalau semua IKIP itu ijazahnya ada dua, sifatnya umum. Jadi kalau dulu ya akta 4. Oke, betul. Itu kan. Saya juga dapat Pak itu. Nah itu akta 4-nya sempat terpakai kah Pak? Setelah lulus itu sempat mengajar di mana atau? Setelah selesai, saya diminta oleh SMA Muhammadiyah untuk mengajar di sana 2 tahun lah. Setelah 2 tahun, ada proses PNS, ikut seleksi di Senayan. Alhamdulillah bisa lulus. Itu tahun berapa Pak berarti seleksinya? Saya tesnya itu sekitar 88. Itu di UPT, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kan ada punya UPT. Itu namanya UPT Perpustakaan. Bendungan pertama saya di Bali Denpasar. Berapa tahun Pak di Bali Pak? Sekitar 2-3 tahunan. Terus 91 saya pindah ke Jawa Tengah. Itu saja karena permintaan ibu. Pada waktu ibu itu saya di sana itu sakit-sakitan. Ini kan dari Denpasar pindah ke Semarang itu udah nikah belum Pak itu? Belum laku. Oh, belum laku. Belum ada yang menjodohkan. Belum ada yang menjodohkan, itu betul ya. Setelah saya pindah di sana, itu ada Pak D memberitahu sama orang tua. Akhirnya menikah berarti di tahun berapa itu Pak? Menikahnya tanggal 8 November 1990. Lulus uji pokoknya. Dihafal tanggal Biasanya. Dan saya hafal. ingat ini. Dan saya hafal. Pada waktu pernikahan itu apa baju yang dipakai? Saya memakai beskap hitam, istri saya pakai hijau. Wah. Masih hafal karena itu punya sejarah sih. Biasanya kan teringat terus. Ini PNS juga atau gimana Pak? Istri dulu pernah ngabdi di pemerintah daerah Purwokerto, tapi masih honorer. Tapi kan nikah dengan saya sehingga saya dengan dia mengikuti saya ke Semarang. Jadi saya tinggal di Semarang, rumahnya RSS, rumah sangat sulit selonjor. Tipe 21, itu aja kontrak. Balik lagi ke dunia pekerjaan. Ya. Kan berarti Bapak mulai karir sebagai ASN itu di Perpusnas, betul ya Pak ya? Ya, betul. Perpusnas. Nah, di Perpusnas itu Bapak menjabat sebagai apa Pak ketika bekerja? Saya tadi ya, saya PNS-nya tahun 89, tahun 90 jadi PNS, 91 pindah ke Semarang, ya. Terus di Semarang saya menjadi warga biasa saja. Kami sarjana sehingga memang tugasnya juga berbeda, membantu pimpinan. Disuruh untuk ikut diklat perpustakaan. Berarti Bapak sempat jadi ini pustakawan? Belum sempat. Jadi tapi untuk mengajar perpustakaan kami biasa. Karena sudah punya diklat yang ahli itu tadi, saya disuruh oleh pimpinan untuk mengajar di tingkat kabupaten kota. Berarti waktu itu udah jadi Widya Iswara atau memang mengajar saja Pak? Masih menjadi pengajar. Pada waktu itu di perpustakaan wilayah Jawa Tengah itu kan sarjananya cukup banyak. Nasional mengundang bagi yang sudah sarjana S1 diikutkan ADUM. Kalau sekarang ya PKP.
Nah, setelah itu selesai pulang ke daerah. Saat itu kan harus punya pendekatan pada siapalah, sehingga pada waktu itu saya tidak menduduki jabatan. Setelah itu sekitar 1 tahun berikutnya ada edaran dari Lembaga Adopsi Negara untuk penerimaan widya suara. Coba untuk maju pimpinan, dan pimpinan menawari ada teman-teman kita yang tadi baru adu 3 orang. Ikutlah ke LAN itu. Pertama seleksi administrasi dulu. 2 teman ini tidak lulus, sehingga alhamdulillah saya yang lulus. Nah setelah itu saya ikut ke LAN. Setelah LAN, di LAN saya lulus, terus saya ikut diklat. Diklat dulu baru menduduki jabatan saat itu, kalau tidak ada seperti itu. Nah setelah jadi widya suara, saya ke Semarang lagi, widya suara tapi di tempat perpustakaan. Ya. Bukan di badan diklat. Nanti kalau badan diklat butuh untuk diklat, dipanggil ya, seperti itu. Jadi tetap masih posisinya ada di tempat masing-masing, satker masing-masing. Di Perpusnas. Iya, saya ikut di perpustakaan di Semarang itu, jadi masih di situ. Ya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendalaman, contohnya pelayanan prima. Selain perpustakaan juga tahu tentang pembelajaran yang ada di kewirausahaan yang lain, seperti itu. Nah dulu waktu masuk Widya Iswaranya Pak, itu langsung Widya Iswara Muda atau jadi, pertama dulu? Oke, Widya Iswara pertama. Jadi Widya Iswara pertama ya? Pertama ya, pada tahun 97. Ya, jadi saya karena kebetulan di kantor itu hanya sendirian, sehingga saya juga mencari akredit sendiri. Dan kebetulan di kantor itu punya harapan atau nyambung dengan kemauan saya. Saya diberi kesempatan lebih banyak karena memang Dikjartih itunya yang ada di Widya Suara. Apel pagi jam 7, istilahnya jam 8 saya keluar ke perpustakaan untuk membimbing ya, petugas perpustakaan di SD, SMP di lingkungan saat itu. Sehingga saat itu uang kredit cukup enak saat itu. Kenaikan pangkat itu minimal 2 tahun. Ya kan, kalau jabatan bisa 1 tahun. Ada prinsip seperti itu. Saya mencoba tunjangan yang diberikan Widya Suara itu untuk proses meraih angka kredit. Sehingga kalau ada seminar tentang perpustakaan saya ikut. Masalahnya dari kantor sendiri tidak ada biaya. Dan di sana disebut tadi yang 2 tahun sekali, dan sudah saya coba. Saya 2003 sudah 4A, 2005 sudah B, 2007 sudah 4C. Jadi 2 tahun sekali. Nah itu. Untuk naik jenjangnya Pak? Biasa. Jadi kalau sudah, contohnya kalau 4A, ya kami langsung menyesuaikan ke madya. Ya, kalau C ini agak lama berhenti, ya, agak lama berhenti karena memang harus nulis dan lain sebagainya. Ini juga dulu saya nulis perpustakaan banyak sekali. LAN berbeda prinsip lah ya, mungkin berbeda pandangan. Karena saya latar belakang perpustakaan, nulisnya perpustakaan, tapi dari pihak LAN ya harus sifatnya juga umum, kewirausahaan yang lain lah seperti itu. Karena ada aturan angka kredit hanya sebatas pengamanan. Kalau utama itu harus 25 setiap tahun. Kalau tidak 25 ya nanti akan ada perhitungannya. Nah gitu loh ya. Jadi perhitungan maksudnya gimana Pak? Jadi begini. Kalau tidak salah ya, kalau untuk utama itu harus 25 per tahun dia dapatkan. Kalau tidak dapat dalam jangka 6 tahun dia diberhentikan jabatan gitu. itu. Jadi istilahnya itu apa ya, pengamanan atau apa itu namanya? Kredit wajib dia wajib berarti ya. Sifatnya wajib. Ya, sifatnya wajib yang 25. Kalau itu ada yang 15, ada yang 10 sesuai dengan tingkatan jabatan di Widya Suara seperti itu. Kami sempat pindah ke Purwokerto juga. Jadi pada waktu itu saya jadi Widya Suara di perpustakaan, tapi juga sering dipanggil oleh Badan Diklat Provinsi. Nah, pada saat itu kepala badan Pak Budiah itu menginformasikan kepada saya, Nur, gue pengen pulang ke daerah apa enggak? Itu Banyumas butuh Widya Suara, alamu akreditasi. Saya coba cerita dengan istri, ya Bali nggak apa-apa, seperti itu. Nah saya pulang, ya terus tahun 2000 saya pindah ke ke Purwokerto.
Kebetulan di sana ada kantor Diklat Kabupaten Banyumas. Saya pindah di Banyumas. Setelah di sana saya agak cukup lama juga ya untuk meraih keutamanya. Baru pada tahun 2012 saya dapatkan sampai orasi ilmiah dan lain sebagainya. Saya dapatkan 2012 untuk jabatan Widyaswara Utama. Gitu. Berarti pas waktu 2012. utama itu masih jadi WI di Purwokerto, Pak? Ya, ya. Nah, pindah ke sininya, Pak? Tidak ke sini, jadi tahun 2017 itu ada edaran pemerintah, bukan edaran, keputusan pemerintah. Widyaswara harus di lembaga diklat provinsi atau lembaga diklat yang sifatnya departemen. Nah, saya sempat ke provinsi, tapi pikir-pikir kalau provinsi Jawa Tengah kembali lagi seperti dulu, ya sama saja karena transportnya juga sulit, ya. Sehingga saya pada waktu itu saya mencoba mendaftar di Kemendagri. Nah, kebetulan di sini ada pimpinan Pak Ibu Kenti. Nah, saya mencoba maju, Bu Kenti bisa menerima. Nah, saya terus diusulkan ke Kemendagri. Alhamdulillah. Itu juga prosesnya juga cukup lama. Ada dua tahunan baru bisa turun. Ya. Tadi ada yang kelewat mungkin, Pak. Widyaswara kan diwajibkan untuk S2 ya, Pak. Nah, Bapak S2-nya di mana, Pak? Jadi kebetulan saya waktu di Purwokerto itu ada promosi dari Unsud. Jadi ada fakultas manajemen ya, itu bagi mereka yang kerja di bidang pendidikan itu hanya membayar separuh. Tahun 2006 saya mencoba. Dan itu juga gratis karena yang separuh yang bayar dari Pemda. Sistemnya tubel atau izin belajar? Izin. Berarti S2-nya di tahun 2007. 4 semester lah, masuk 2005 sampai 2007 lah seperti itu. Nah, itu konsentrasinya mengambil apa, Pak? SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Iya, sumber daya manusia saat itu. Nah, untuk implementasinya di spesialisasi Bapak, tadi kan perpustakaan ya, Pak, dari Perpusnas. Itu juga menjadi spesialisasi Bapak, terus yang di SDM juga menjalani spesialisasi Bapak atau gimana, Pak? Iya, jadi waktu di perpustakaan kami juga sering diminta oleh UT, tahu Universitas Terbuka, itu untuk menjadi tutorial perpustakaan. Setiap tahun pasti diminta oleh UT untuk mengajar jurusan perpustakaan dan arsip saat itu. Dan arsip kami juga minta seperti itu. Berarti bisa mengajar pustakawan dan arsiparis gitu ya, Pak? Iya. Nah, untuk PPSDM Regional Jogja sendiri, Pak, ini kan ada perpustakaan, tapi ya seadanya gitulah ya. Dan untuk pustakawan juga baru ada dari tahun lalu. Nah, ada nggak, Pak, mungkin saran-saran Bapak untuk mengembangkan perpustakaan di PPSDM? Saya sudah ketemu dengan Mas Farid, ya. Jadi ngobrol banyak ya, tentang masalah perpustakaan, banyak belajar. Seperti kemarin, baru kemarin hari Selasa, itu ada seminar perpustakaan di Perpustakaan Yogyakarta, itu kami ikut ke sana. Nah, dan Mas Farid juga ikut daftar. Masih banyak sudah banyak untuk memberikan motivasi pada Pak Farid sebagai pustakawan, dan saya berikan pustakawan juga ada yang sampai pustakawan utama. Iya ada. Seperti narasumber kemarin, kebetulan narasumber kemarin itu pensiun yang sudah dia 65 juga. Tapi karena beliau masih energi sehingga masih dipakai oleh perusahaan nasional untuk memberikan sosialisasi tentang perpustakaan. Kemudian sebenarnya ikut. Dari kantor sendiri perlu ada seperti komputer, itu kan penting sekali itu untuk membuat cataloging, itu kan lebih kalau yang sudah program IT ya pakai OPEC itu, tapi kan di dalam komputer, jadi perlu ada komputer di tempat Pak Farid untuk bisa membackup buku-buku yang ada di situ. Karena di dalam perpustakaan kan penempatannya sudah berbeda dengan disiplin ilmu masing-masing. Kalau agama di 200, kalau ilmu sosial di 300. Masih ingat ya, Pak, ilmu-ilmu tentang pustakawan sampai sekarang? Ya masih. Sampai pengaturan itu. Masih pengaturan seperti masih ingat. Ya. Nah, kalau pustakawan sendiri, Pak, saya yang orang awam gitu ya, Pak, taunya pustakawan itu ya nata buku,
terus bikin katalog gitu aja. Sebenarnya apa sih Pak? Oh, pustakawan cukup zaman dengan teknologi ini berat. Iya. Karena pustakawan harus memahami betul tugas fokusi mereka sebagai pustakawan. Robotlah yang akan pengganti dari pustakawan tadi. Ya itu kan menjadi masalah untuk pustakawan, sehingga justru mereka itu harus banyak belajar tentang ilmu-ilmu yang baru tentang perpustakaan itu sendiri. Harus mau belajar karena memang zamannya harus berkembang juga. Jadi dulu memang seperti itu. Ya, saya punya teman merasa disisihkan kalau di perpustakaan. Di Pemda juga seperti itu. Kalau dia itu sudah kepala seksi di mana, dipindah kok jadi kepala perpustakaan, itu merasa disisihkan. Padahal kalau kita tahu tugas pokok fungsi perpustakaan luar biasa, mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu. Nah itu untuk memilah-milah buku gitu kan Ya. Pak, ini sosial, ini yang terdepan, itu pustakawan harus baca dari awal sampai akhir di buku itu baru ini mengkategorikan apa sih? Jadi kalau kita lihat buku, judulnya aja bisa lihat sudah, ya ekonomi, ekonomi, ya pokoknya ekonomi, ya kita langsung masuk ke ekonomi. Hanya nanti itu ekonomi mana, titik berapa, itulah. Ilmu sosial, ya berarti ilmu sosial yang mana, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak sulit dan itu ada panduannya. Artinya ada buku besarnya untuk mencocokkan ini tepatnya di mana, sesuai dengan kriteria atau substansi buku ini. Nah nanti ada caranya. Kalau dibuka judulnya tidak ada, ya kita harus membaca di lembar berikutnya pengantarnya. Pengantar belum paham, yang membaca bukunya. Ya, kalau belum paham juga, ya membaca secara keseluruhan. Jadi ada teori. Tapi sementara yang saya tahu bahwa membaca hanya lembar, ya itu saja sudah bisa mengetahui bahwa ini adalah kelompok disiplin ilmu ini, ya seperti itu. Terus kan ada tingkatan ya Pak, pustakawan ahli pertama, Ya. udah media gitu. Nah untuk pekerjaannya sendiri ada tingkatannya? Ada, sama seperti dia di Widya Suara. Iya. Nah untuk tingkatannya bagaimana itu Pak? Tugas pertama misalnya kita Menata iya menyusun sama berdasarkan kelasnya. kategori. Jadi kalau di utama ya kebijakan. Artinya kerjanya itu tidak menata buku, tetapi tentang masalah kebijakan tentang perpustakaan, memberikan masukan pada pimpinan, seperti itu. Jadi samalah. Jadi artinya strata dalam fungsional sama, tugas dan fungsi makin tinggi ya makin kompleks. Dan alhamdulillah untuk tadi 2012 saya utama ya, tapi baru 4D ya. Ya, alhamdulillah 2023 saya sudah ke utama tetapi 4E. 2023 kita bulan juga sempat ditraktir ya Maret. syukurannya. Jadi saya sudah merasakan betul. Jadi janganlah memandang kami, tunjangannya besar, tapi memang dari itu kita tahu kan sejarahnya ya seperti itu. Memang Bapak religius sekali dari kecil ya Pak. Ya, Sampai ya sekarang memang juga latar belakang itu. Bopo Nur Hashim ini adalah ketua takmir masjid di PPSDM Regional Jogja. Ya kebetulan aja itu Pak Fatul nunjuk saya lah seperti itu. Baik, lagi ke Widya Iswara sebentar Ya. ini Pak. Kan tadi Bapak bilang jangan lihat dari besaran tunjangannya, tapi lihat Ya. seberapa banyak pengalaman yang sudah dialami gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kita pengen tahu nih Pak, boleh nggak cerita sedikit kira-kira ada pengalaman unik, pengalaman lucu mungkin selama Bapak ada. jadi Widya Iswara, atau pengalaman sedih, atau pengalaman apa yang mungkin sampai sekarang masih teringat terus gitu Pak? Kalau pengalaman yang sedih ya kalau mengusulkan angka kredit tapi banyak yang ditolak. Itu yang sedih. Tapi yang senang kalau sudah di kelas itu audiennya itu berbeda-beda. Karakternya berbeda-beda. Wah itu menyenangkan itu. Tapi menyenangkan ada yang menjengkelkan, ada yang menjengkelkan, terutama gini kalau sudah ngajar dia ngobrol sendiri. Makanya kan kalau saya proses mengajarnya tidak pernah duduk manis di depan, tapi saya biasanya jalan-jalan. Tapi punya prinsip begini,
sebagai orang sekolah dasar kita hanya sebatas menyampaikan. Ya, jadi janganlah menganggap bahwa apa yang disampaikan dia harus tahu dan harus bisa, tidak. Yang memberikan dia itu bisa tidak itu adalah Sang Pencipta. Memang awalnya memang harus ikhlas. Ya, ikhlas itu. Artinya ikhlas bahwa itu adalah tupoksi saya sehingga saya harus lakukan itu. Ya, jadi harus lakukan kegiatan itu. Tidak orientasi pada koin saja, tapi juga pengabdian kepada Sang Pencipta. Saran kami kepada teman-teman, awali dengan keikhlasan sudah tupoksinya dan diawali dengan doa. Kalau bahas spesialisasi lagi nih, Ya. tadi kan terkait dengan pustakawan. Nah, selain pustakawan, kira-kira ada bidang apa lagi? Oke, saya prinsip saya karena dulu hanya di perpustakaan, ya perpustakaan. Hanya kalau di PKP dan PKA, ya itu ya hanya agenda 1 karena memang sudah dipilah-pilah. Jadi sebelum kita mengakhiri podcast kita ini, kita biasanya di akhir segmen ada semacam challenge gitu Pak. Ada pertanyaan receh. Bisa nggak saya ya? Ada Bisa pertanyaan nggak ya? receh. Jadi pada tahun 1926 kan ditemukan televisi ya Pak oleh John Logie, siapa nih? John Logie Baird. Nah, kira-kira Pak John ini pertama kali menemukan TV itu dia nonton apa ya Pak? Tebak-tebakan aja. Tebak-tebakan aja Pak. Kalau aja, itu, Pak. jadi dia nonton diri sendiri. Tapi kamera video muncul tahun berapa ya Nis? Tahun berapa? Kayaknya belum ada. Nah, kita perlu cari tahu juga Referensi ya. di perpustakaan. Bisa itu cari di perpustakaan. Atau mungkin di WA kan itu ada yang warna biru itu. Meta. Itu, wah itu luar biasa, bantu sekali itu. Apapun kasusnya bisa dijawab walaupun belum mesti tepat. Jadi konco pojok harus banyak-banyak membaca, gitu ya. Iya, sebelum ditutup nih Pak, Ya. mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Ya. Entah itu ke kita sebagai Widya Iswara yang baru, iya. atau kepada calon peserta, atau kepada konco pojok yang nanti akan menonton Wah. tayangan kita ini Pak. Kalau kepada berdua ya istilahnya memberikan wejangan ya tidak, hanya pengalaman saja lah. Jadi selama ini saya sebagai Widya Iswara atau memberikan materi kepada peserta ya punya pesan lah seperti itu. Yang pertama adalah setiap kegiatan itu lakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kompeten dan juga aturan yang ada. Baik, berikan seperti itu. Walaupun tidak ada yang menilai, berikan berikan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah terus belajar, karena yang namanya teknologi berkembang terus. Saya merasakan awal-awal adalah saya itu sudah grogi kemeringat memakai layar itu betul. Lalu saya kalau salah itu harus ada pendamping anak saya kalau belajar. Kami ya sudah, bukan berarti sudah tua lah ya, tapi untuk menyesuaikan betul-betul agak kesulitan. Terus yang ketiga adalah kan lakukan dengan ikhlas ya. Jadi tadi saya katakan ya, kalau sudah ikhlas, insya Allah ya apa yang kita sampaikan murid ini akan menerimanya. Jadi pengajaran dengan hati. Mengajarlah dengan hati. Iya, itu harus seperti itu. Mengajar dengan hati. Highlightnya. Seperti itu. Luar biasa. Baik, terima kasih Terima Bapak kasih. Nur Hashim atas sharing-sharing ilmunya, pengalamannya, nasihat-nasihatnya kepada Nasihatnya, kami betul. juga. Semoga bisa menjadi pahala buat Bapak. Iya. Konco Pojok, jangan lupa komen, like, dan subscribe Ya. di YouTube PPSDM Regional Regional Yogyakarta. Yogyakarta. Dan sampai jumpa di Widya Talk episode selanjutnya. Saya Faiza. Saya Agnes. Saya Nur Hasim. Ya, sampai jumpa Sampai di jumpa. episode Sampai jumpa. selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Mohon Konco Pojok. maaf kalau ada kesalahan semuanya.